Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirsen, sebagai kepala sekolah di sini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Agi sehat. Mudah-mudahan Pak Agi juga dalam kondisi yang sama sehat ya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sudirsen sebagai kepala sekolah SMK 1 Kota Serang yang telah meluangkan waktu istirahatnya di siang hari ini. Jadi begini Pak, saya pada hari ini ingin menimba ilmu terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah di SMK 1 Kota Serang dalam konteks pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu saja Bapak sudah mempunyai pengalaman, sudah lama di sekolah ini. Saya ingin tahu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi dalam konteks dilema etika atau bujukan moral. Semacam mungkin Bapak punya satu kasus atau satu peristiwa yang kaitannya dengan bujukan moral atau dilema etika. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Igi. Dan saya ingin ucapkan selamat atas proses pendidikan calon guru penggerak ya. Karena tidak semua teman-teman guru bisa mengikuti kegiatan ini, dan Pak Igi alhamdulillah salah satunya untuk tahun 2023. Nah, apa yang Pak Igi tanyakan menurut saya tepat sekali ya, karena memang saya selaku pimpinan itu tidak akan pernah lepas dari keharusan untuk membuat sebuah keputusan. Karena sebagai sebuah institusi itu sudah dipastikan akan ada masalah-masalah. Masalah itu tidak boleh dibiarkan, tetapi harus diselesaikan. Penyelesaian masalahnya, kalau sebuah organisasi seperti sekolah itu tergantung dari bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan. Tetapi perlu dipahami bahwa permasalahan itu sifatnya variatif ya. Ada yang seperti Pak Iit katakan tadi, bujukan moral ya. Itu jauh lebih mudah menyelesaikannya karena ada batas pemisah antara benar dan salah. Tetapi akan lebih sulit manakala masalah itu sifatnya adalah dilema etika. Kenapa dikatakan dilema etika? Karena memang bisa jadi masalah yang muncul itu dua-duanya bisa benar. Nah, ini pentingnya seorang pimpinan untuk melakukan identifikasi apakah masalah ini sifatnya bujukan moral ataukah justru dilema etika. Nah, itu dulu yang harus kita mampu mengidentifikasinya Pak. Terkait dengan penyelesaian nanti kita akan lakukan, tapi yang terpenting adalah kita mampu mengidentifikasi apakah masalah ini sifatnya dilema etika atau bujukan moral. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang Bapak tadi bilang bahwa dilema etika itu lebih sulit ketimbang bujukan moral. Nah, bagaimana pengalaman Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung tadi sama dua-duanya benar dan mengandung nilai kebijakan? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ig ya, jadi cukup mudah bagi seorang pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan manakala
permasalahan itu sifatnya adalah rujukan moral, karena kita mampu membedakan oh ini yang benar, ini yang salah. Tetapi akan menjadi permasalahan tersendiri bagi pimpinan untuk membuat sebuah keputusan manakala masalah itu sifatnya adalah etika moral. Nah, kalau masalah itu sifatnya etika moral, sudah barang tentu dua-duanya pasti benar. Tetapi selaku pimpinan itu harus benar-benar tepat mengambil keputusan. Karena keputusan yang akan dilakukan oleh seorang pimpinan, ya, walaupun itu dua-duanya benar, itu akan sangat berdampak dari keputusan itu bagi stakeholder yang ada di sekolah. Nah, yang harus kita camkan adalah baik etika moral itu sifatnya jangka pendek atau jangka panjang, berasal dari perorangan atau kelompok yang sifatnya kebenaran, kesetiaan, atau loyalitas dan sebagainya. Nah, kita harus mampu mengambil mana yang jauh lebih penting dan mana yang jauh lebih beresiko. Itu pertimbangan-pertimbangan saya biasanya. Manakala ada sebuah permasalahan yang dua-duanya benar, maka pertimbangan kemaslahatan bagi semua itu yang harus saya pertimbangkan. Banyak kasusnya pernah saya lakukan, tetapi alhamdulillah walaupun ada ekses, ya, karena pertimbangan tadi itu mana yang membawa kemaslahatan, sifatnya ekses itu sebentar saja, tetapi lebih besar kebermanfaatannya bagi semua stakeholder yang bisa merasakan. Baik Pak, selanjutnya kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Baik, karena memang ini dilema etika ya Pak. Dilema etika itu memang cukup sulit. Nah, tetapi bukan berarti bahwa tidak mampu ya seorang pimpinan itu mencari keputusan yang terbaik. Karena bagaimanapun ketika masalah itu muncul, maka seorang pimpinan harus sigap untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, karena masalahnya adalah dilema etika, maka yang harus dilakukan sebagai seorang pimpinan adalah pertama, dia harus mampu mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang muncul itu sebetulnya masalahnya seperti apa. Seorang pimpinan tidak boleh serta-merta mengambil sebuah keputusan mendadak tanpa ada mengidentifikasi. Lalu yang kedua, karena ini juga masalahnya adalah dilema etika, maka kita harus mendasarkan segala sesuatu itu pada sisi resonansi. Jadi regulasi yang berlaku tetap harus kita junjung tinggi, karena sejatinya sebuah regulasi itu digunakan atau dibuat dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan keseimbangan. Maka apapun regulasinya manakala kita sampaikan ke teman-teman, nah itu harus kita taati bersama. Dan setiap stakeholder yang mentaati dan mampu mentaati aturan itu, insya Allah kayaknya masalah sebesar apapun bisa terselesaikan. Baik Pak, terkait dengan dilema etika tadi, kira-kira menurut Bapak ada nggak satu hal yang dianggap efektif begitu Pak, ketika ada dua pilihan yang dilematis terkait dilema etika, hal apa yang menurut Bapak anggap efektif untuk dieksekusi misalnya? Ya, baik. Ini hubungannya masih dengan pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Jadi manakala seorang pimpinan menghadapi permasalahan yang sama-sama benar ya, dan sama-sama juga punya alasan, biasanya seperti itu. Tetapi ini seninya seorang pimpinan, bagaimana dia bisa menentukan satu di antara dua yang benar tersebut. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pendekatan resonansi itu jauh lebih penting. Jadi manakala kita sudah dihadapkan kepada sebuah regulasi yang hitam di atas putihnya itu jelas, maka kita sampaikan kepada teman-teman, Anda benar, ini juga benar, tetapi ada yang harus menjadi acuan bagi kita, yaitu tadi regulasi. Kita
patuhi regulasi itu, maka insya Allah di antara kedua yang benar itu akan mencari yang paling benar, menurut saya gitu. Jadi kita harus berpegang teguh kepada regulasi yang berlaku gitu. Nah, maka itu nanti akan mudah bagi kita semua untuk mencari solusi terbaik bersama gitu ya Pak, dan untuk kemaslahatan bersama. Baik Bapak, dari pengalaman yang telah Bapak putuskan dalam satu kasus misalnya, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan begitu? Tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus yang tadi Pak? Ada nggak tantangannya yang menurut Bapak berat begitu? Iya, jadi kita sadari bahwa seorang pimpinan maupun satu orang itu A dan B-nya itu akan berdampak, Bapak. Ketika seorang pimpinan membuat keputusan A, itu tetap akan berdampak kepada orang pelaksana kebijakannya. Begitu juga ketika pimpinan membuat kebijakan B, ya. Dan ini ada tantangan bagi seorang pimpinan. Kenapa? Karena harus disadari tadi A atau B yang diputuskan oleh seorang pimpinan itu akan sama-sama membawa dampak. Nah, karena membuat keputusan itu adalah sebuah seni bagi seorang pimpinan, maka tantangan yang harus dipertimbangkan bagi seorang pimpinan adalah apakah keputusan ini akan membawa kemaslahatan atau kemudaratan. Manakala keputusan ini menurut pertimbangannya adalah banyak membawa kemudaratan, maka itu patut untuk dihindari. Tapi manakala keputusan itu dalam jangka waktu tertentu itu membawa dampak yang baik, maka seorang pimpinan itu harus punya keyakinan teguh. Walaupun ada tantangan dari sana sini, tetap harus kita ambil keputusan itu, karena dia yakin bahwa walaupun ada permasalahan ketika pengambilan keputusan dilakukan, tapi dia akan melihat bahwa jauh lebih panjang, bahwa keputusan itu justru akan membawa dampak kemaslahatan. Dan harus dipahami bahwa keputusan apapun pasti akan ada pro dan kontra. Nah, sekarang seorang pimpinan harus melihat mana yang memiliki kebaikan jangka panjang dan mana kebaikan itu hanya sifatnya sebentar saja. Artinya keputusan itu harus diambil dalam rangka memberikan sekali lagi kemaslahatan buat teman-teman semua secara umum dan secara jangka panjang. Baik Bapak, terkait pengalaman yang telah tadi disampaikan, saya mau mengetahui Pak, ketika Bapak memutuskan satu keputusan, saya mau bertanya apakah Bapak punya waktu tertentu atau tempat tertentu, atau bagaimana Pak? Apa memutuskan pada situasi pada waktu itu, atau Bapak punya jadwal tertentu atau tempat tertentu di mana Bapak nanti bisa memutuskan Pak? Baik, Pak Ip begini ya. Jadi tadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa keputusan apapun yang diambil oleh seorang pimpinan itu akan membawa dampak, ya. Apapun jenis keputusannya. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi, ketika saya menghadapi sebuah masalah atau dihadirkan kepada sebuah masalah, saya tidak serta-merta harus memutuskan waktu itu juga. Tapi langkah yang harus saya ambil adalah biasanya saya mengidentifikasi tadi. Saya identifikasi dulu masalahnya itu, jenis masalahnya itu seperti apa, ringan apa berat, perlu penyelesaian cepat atau lambat, ya. Perlu melibatkan masukan-masukan dari teman-teman atau tidak, ya. Itu saya identifikasi jenis masalahnya. Kenapa? Dengan mengidentifikasi jenis masalah, maka saya harapkan bahwa saya akan bisa mengambil keputusan tepat. Yang kedua adalah biasanya saya akan mengumpulkan alternatif pemecahannya, kan? Apakah dengan menggunakan alternatif A itu akan bisa tuntas masalah ini? Bagaimana dengan alternatif B? Bagaimana dengan alternatif C? Yang ketiga, biasanya saya akan memilih dari alternatif tadi menjadi satu pilihan yang menurut saya itu tepat. Nah, baru kita lakukan uji coba dulu. Ini kalau pakai ini, bagaimana dampaknya juga. Jadi, untuk membuat sebuah keputusan itu tidak boleh menurut saya digabah, ya, dengan
keputusan yang begitu cepat dilakukan tanpa ada mempertimbangkan identifikasi masalahnya, tanpa melakukan pemilihan alternatif pemecahan masalahnya, tanpa juga memilih mana alternatif yang terbaik. Jadi perlu waktu tertentu dan perlu juga tadi pertimbangan apakah kita memerlukan masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Sudah barang itu teman-teman yang kita anggap kredibel, punya kemampuan untuk ikut menyelesaikan masalah itu. Jadi perlu pemikiran, perlu waktu tertentu. Nah, untuk meminimais masalah-masalah yang muncul itu memang perlu kita agendakan gitu baik ya. Pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi. Bisa jadi sebuah permasalahan itu terjadi karena ada sumbatan komunikasi. Maka komunikasi itu harus dibangun terus. Gitu. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak tadi mengambil keputusan, kemudian ada prosedurnya, kemudian ada tahapan-tahapannya, mengidentifikasi dan lain-lain. Iya. Dari pengalaman Bapak, adakah misalkan orang yang Bapak ajak bicara untuk mengusulkan satu masalah? Maksudnya ada pihak luar enggak? Misalkan siapa atau apa misalnya ketika memutuskan sebuah permasalahan? Iya. Baik, pertanyaan cukup bagus, baik. Jadi tadi karena saya mengidentifikasi, dari hasil identifikasi itu akan muncul apakah masalah ini perlu masukan dari teman-teman ataukah cukup memang oleh sendiri saja. Nah, maka penting tadi proses identifikasi. Saya kalau mengidentifikasi masalah, dan saya rasa bahwa saya butuh masukan dari kawan kasek saya, biasa saya akan minta pendapatnya. Tapi manakala masalah itu cukup ringan-ringan saja dan bisa saya putuskan, maka tidak perlu meminta pendapat. Tapi sebetulnya saran saya, kalau masalah itu sifatnya menyangkut banyak orang, ya, dan perlu masukan-masukan dari teman-teman yang lain, karena kita kalau berpikir satu sisi saja, itu akan kurang baik ya menurut saya, dibandingkan dengan kita juga melibatkan teman-teman, masukan-masukannya seperti apa. Saya yakin pasti akan ada jalan-jalan terbaik yang memang terkadang kita tidak terpikirkan oleh kita, tapi teman-teman justru mampu menembus batas-batas itu, sehingga dikala masalah itu dianggap cukup urgent dan agak berat, menyangkut hidup hajat orang banyak, maka masukan-masukan dari teman-teman yang memang pun dianggap memiliki kapabilitas ikut serta menyelesaikan masalah, maka tidak ada salahnya kita ajak mereka juga berbicara. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas sharing pengalaman yang telah Bapak lakukan dalam konteks pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di SMKN 1 Kota Serang. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya pada dilema etika? Dan sekaligus mungkin ada semacam masukan bagi kita sebagai calon guru penggerak dalam konteks mengambil keputusan tersebut. Baik, terima kasih Pak Iip. Jadi siapapun kita itu adalah pemimpin, ya, dan akan ditanyai pertanggungjawabannya atas siapa yang dipimpinnya. Dan sepanjang kita hidup, maka tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah. Masalah itu perlu dicarikan solusinya. Disitulah kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Itu akan menghasilkan situasi yang jauh lebih baik. Maka dari itu, sebagai seorang pimpinan itu harus banyak-banyak pengalaman, harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak mendengar gitu ya, dari berbagai macam komponen masyarakat, komponen elemen-elemen sosial apapun bentuknya ya dalam hal-hal pengambilan keputusan ini. Karena siapapun pimpinannya ya itu pasti akan memberikan pengaruh yang cukup baik ya, dan bisa kita gunakan sebagai referensi. Dan pengambilan keputusan adalah sebuah seni.
kita akan merasa bahagia manakala keputusan yang kita ambil itu tepat dan membawa dampak kemaslahatan bagi yang lain. Tetapi sebagai seorang pimpinan juga akan merasa bersedih manakala keputusan yang diambilnya itu keliru. Kenapa? Karena akan berdampak kurang baik kepada orang-orang sekitarnya. Nah, kepada calon guru penggerak, saya merasa bahwa program guru penggerak ini adalah program inovatif dari pemerintah dalam rangka mempersiapkan para pemimpin-pemimpin ke depan. Dengan pola-pola kegiatan seperti ini merupakan pola pembelajaran yang cukup baik menurut saya, karena belajar langsung bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan teman-teman guru penggerak bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas dan betul-betul menjadi calon pimpinan ke depan dengan banyak belajar, banyak sharing dengan teman-teman, dan juga banyak mengikuti perkembangan bagaimana sisi-sisi lain dari elemen masyarakat dalam membuat sebuah keputusan-keputusan. Karena sekali lagi bahwa keputusan adalah sebuah seni dan itu akan melekat pada siapapun orangnya, terlebih-lebih kalau dia diposisikan sebagai seorang pimpinan. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Baik. atas waktunya untuk hari ini. Baik. Dan saya kira banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin di SMK 1 Kota Serang dalam konteks bagaimana sih mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika, bagaimana kita memutuskan dengan efektif dan efisien. Baik. Sekali lagi terima kasih Baik, Bapak ya, atas baik, waktunya. terima kasih. Mudah-mudahan Ya. Bapak selalu sehat Baik, amin. dan ada dalam nama Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya, Terakhir, ya. saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktunya pada hari ini untuk wawancara pada tugas modul 3.1 ini. Terima Baik. kasih banyak Baik, Bapak. terima kasih juga Pak Iib. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safrudin. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Iib, alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Iib? Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini saya juga sehat walafiat. Begini Pak Safrudin, Ya. pada hari ini saya meminta waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin menimba ilmu dari Pak Safrudin sebagai kepala sekolah di SDN 2 Cipocok, Kota Serang, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Safrudin kan sudah lama menjadi kepala sekolah. Nah, saya ingin mengetahui atau Pak Safrudin boleh sharing kepada saya tentang bagaimana pengalaman Pak Safrudin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral atau dilema etika. Maksud saya begini Pak Safrudin, mungkin Pak Safrudin punya pengalaman tentang bagaimana mengambil keputusan ketika ada kasus atau peristiwa yang berbentuk bujukan moral atau dilema etika. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Iib untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Saya memang pernah mengalami ketika itu pas kebetulan saya kan awal-awal ya diangkat jadi kepala sekolah, memang saya merasakan banyak sekali maksudnya kasus ya di sekolah saya terjadi ini yang berkaitan dengan karakter guru-guru di situ. Di antaranya saya pernah menghadapi ketika itu mau ada undangan lomba tingkat kecamatan gitu ya. Nah, karena terkesan mendesak ketika itu, jadi adalah beberapa guru yang kurang setuju kita ikut lomba. Ada juga yang antusias ikut lomba. Nah, ini tentunya menjadi dilema buat saya.
karena memang kondisi waktu itu tuh ikut juga dilemanya adalah memang waktu itu ya kondisi anggaran sekolah memang sedang sedang kosong gitu kan. Tapi satu sisi emang kita harus ikut juga karena ini kesempatan juga buat anak-anak berpartisipasi ikut lomba. Nah kebetulan dulu saya minta sharing pada rekan-rekan situ, guru-guru situ, minta masukan seperti apa baiknya begitu. Dan tentunya saya sedikit mencari solusi gitu, mengidentifikasi dulu kenapa ada guru-guru yang tidak setuju, ada guru-guru yang setuju seperti itu. Nah, jadi mungkin yang pertama caranya adalah saya mengidentifikasi masalah itu dulu. Kemudian setelah itu baru kita memutuskan bersama dilema-dilema tersebut. Seperti itu. Baik, Pak Safrudin, berdasarkan pengalaman tadi, bagaimana Pak Safrudin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan seperti yang tadi disebutkan. Nah, bagaimana Pak Safrudin menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, cara saya mengambil keputusan itu ya tentunya tidak sendirian ya. Jadi kita kan punya rekan-rekan guru yang luar biasa juga. Jadi saya dulu tuh coba musyawarah guru. Jadi mencari solusi bersama. Nah kemudian muncullah ide dari salah satu guru karena memang ini kepentingan anak begitu ya. Jadi kita harus lebih memprioritaskan anak. Nah oleh karena itu saya dengan kondisi dulu waktu anggaran kosong itu ya, tetap saya itu lebih mementingkan anak. Bahwa ini adalah hak anak, kesempatan anak untuk lomba. Akhirnya dengan kesempatan itu kita memutuskan untuk ikut lomba seperti itu. Baik. Tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Safrudin lakukan selama ini? Prosedur ini? Ya, prosedur bagaimana tuh? Ada satu dilema etika, kemudian mungkin Pak Safrudin punya langkah-langkah nih bagaimana memecahkannya. Tentunya langkah-langkah untuk memecahkan masalah itu kita seperti biasa lewat dengan musyawarah mencari kesepakatan bersama. Tadi itu tujuannya ya supaya memang keputusan itu tidak sepihak, tidak memihakkan satu guru gitu. Jadi ya ketika ada masalah atau ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, tentunya ya kita harus terus bermusyawarah gitu. Baik, saya mau tanya prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang diambil Pak Safrudin apakah menurut Pak Safrudin efektif? Ya, menurut saya efektif karena satu ya hasil keputusan bersama. Kedua, memang ini positif juga. Waktu itu siswa memang antusias untuk mengikuti lomba. Orang tua juga memang mendukung. Ya akhirnya dengan bismillah aja lah gitu, dengan bismillah walaupun kondisi dulu anggaran minim gitu, anggaran bisa dibilang kosong. Karena siswa semangat, guru-guru juga akhirnya pada semangat, akhirnya ya ini menjadi yang baru bilang baik gitu, bisa dilaksanakan gitu. Baik Pak Safrudin. Saya mau tanya apakah ada tantangan tertentu misalnya ketika ada dua pilihan begitu, apakah ada tantangan misalnya ada guru yang lain tidak menyetujui atau mungkin ada isu-isu tertentu begitu di luar itu? Ada tantangan, pasti ada tantangan. Jadi dulu itu karena jadi gini, info sekolah kita itu mau ikut lomba itu sudah menyebar pada orang tua gitu. Nah situlah kita merasa kalau jika kita membatalkan, orang tua kan pasti responnya negatif juga. Akhirnya mungkin di situ ada beberapa guru yang tidak setuju. Baik. Ada yang guru yang setuju juga. Nah mungkin
guru yang nggak setuju itu dia kayaknya lebih berat pada anggaran sebenarnya. Udah sih jangan ikut lomba apa kan soal dia punya anggaran, gitu kan. Nah, guru yang semangat itu ya itu yang dia tuh lebih kepada info udah menyebar pada orang tua, siswa udah semangat, cuma saja dibatalin gitu. Nah itulah apa ya tantangan terberat kita ya untuk memutuskan itu. Baik. Nah tadi dengan kita diskusi bersama guru ya, orang tua juga dilibatkan pada waktu itu, akhirnya muncullah keputusan ikut lomba gitu yang menurut saya itu lebih baik daripada nggak ikut. Nah, baik. Kemudian apakah tantangan itu bisa dilewati? Alhamdulillah bisa ya. dilewati dan malah kita alhamdulillah dapat apresiasi dari orang tua, dari masyarakat dan lumayan juga dapat juara kedua atau ketiga. Baik. Kemudian saya ingin tanya soal seandainya ada tantangan tadi ya yang sudah disebutkan, apakah Pak Safrudin punya waktu untuk mempertimbangkan atau mendiskusikan ketika ada yang menolak begitu, apakah langsung di tempat itu atau menentukan waktu atau mengundur waktu untuk mencari-cari kesempatan atau keputusan yang lebih bagus begitu? Apakah pada waktu itu memutuskannya atau punya waktu tertentu begitu? Ya, dulu kan karena waktunya mepet juga ya, jadi harus segera ada keputusan. Nah, saya waktu itu ya gimana sih waktu itu aja, jadi langsung diputuskan aja. Oke. Jadi langsung diputuskan. Jadi bermusyawarah mengajak teman-teman, mengajak para wakasek begitu. Kemudian langsung diputuskan gitu karena juga. Waktunya sudah mepet begitu ya. Baik Pak Safrudin. Saya mau tanya, ketika Pak Safrudin mengambil keputusan bahwa ini harus dilaksanakan begitu, adakah seseorang yang mempengaruhi Pak Safrudin misalnya? Apakah ibu atau teman dekat atau wakasek dan lain sebagainya yang bisa menguatkan Pak Safrudin ketika mengambil keputusan? Yang menguatkan saya satu tentunya murid ya. Jadi semangat murid yang tentunya yang menurut saya itu memotivasi saya untuk mengambil keputusan itu. Yang kedua lebih banyak guru itu yang mendukung daripada yang tadi yang menolak gitulah seperti itu. Jadi itu yang menguatkan saya sebenarnya. Jadi saya antusias bahwa udah kita ikut lomba aja walaupun dalam kondisi keuangan yang sangat minim. Kita lihat semangat siswa seperti apa. Baik. Jadi ada orang-orang tertentu yang mensupport begitu ya. Termasuk orang tua juga. Termasuk orang tua dan siswa mungkin. Ya. Baik Safrudin. Terima kasih atas waktunya untuk sharing hari ini dalam konteks pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin terakhir Mas Safrudin bisa memberikan pernyataan atau statement dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Safrudin petik dari tadi ya kasus-kasus yang telah disebutkannya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tadi? Kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari keputusan-keputusan yang sudah diambil? Ya, untuk masalah dilema etika sih menurut saya kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah itu kita harus lebih fokus pada siswa. Jangan sampai misalkan kita selaku pendidik atau guru mengabaikan atau udahlah siswa juga kayaknya. Jadi jangan sampai melemahkan siswa. Baik. Malah kita harus terus mendukung semangat siswa untuk ikut dalam kegiatan. Baik, terima kasih Pak Safrudin atas waktunya untuk hari ini. Luar biasa, pada kesempatan kali ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam konteks pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya sangat berterima kasih, luar biasa pada hari ini. Ilmu yang saya dapatkan sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak di kemudian hari. Sama-sama, Pak Rifai, terima kasih juga. Mudah-mudahan Pak Rifai CGP-nya dilancarkan. Amin. Sukses, tentunya mendapat predikat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Safrudin.